Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap sehat selalu ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Minggu lalu kita udah bahas mengenai jurnal yang diperlukan dalam akuntansi pemerintah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya ke laporan keuangan pemerintah. Jadi simak pembahasannya. Laporan keuangan ini sendiri merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada kementerian maupun lembaga akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah itu ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, kemudian ada neraca, laporan arus kas, dan ada juga catatan atas laporan keuangan atau biasa yang kita sebut dengan CALK. Ada 3 laporan keuangan yang dapat dihasilkan langsung dari neraca saldo ya, yaitu ada LRA atau laporan realisasi anggaran, kemudian ada LO, laporan operasional, dan yang terakhir ada neraca. LRA disusun dari neraca saldo kelompok kode rekening 4, 5, 6, dan 7. LO dia disusun berdasarkan neraca saldo kode rekening 8 dan 9, yaitu pendapatan dan beban. Serta neraca dia disusun dari neraca saldo kode rekening 1, 2, dan 3. Berikut ini kita akan langsung masuk ke penyusunan LRA. LRA disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan ke dalam format LRA, yang mana total pendapatan LRA akan dikurangi dengan total belanja, dan transfer akan menghasilkan surplus atau defisit LRA, yang kemudian surplus atau defisit LRA ini akan ditambah dengan penerimaan pembiayaan dan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan yang akan menghasilkan silpa atau sikpa, yaitu sisa lebih ataupun sisa kurang. Seperti yang dapat kalian lihat bahwa sudah terdapat contoh pengelompokan belanja dari neraca saldo ke format LRA. Setelah menyusun LRA, langkah selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup untuk LRA. Jurnal penutup ini berfungsi untuk menutup saldo dari akun-akun terkait anggaran dan realisasinya menjadi 0 pada awal periode. Cara menutupnya gimana sih Bu? Ada yang tahu nggak cara menutupnya gimana? Cara nutupnya yaitu dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Misalkan akun pendapatan LRA yang pada realisasinya dia di jurnal dicatat pada sisi kredit, maka ketika ditutup dia akan dicatat pada sisi debit. Kemudian ada akun belanja yang pada realisasinya dia di jurnal dicatat pada sisi debit, maka ketika ditutup dia akan dicatat pada sisi kredit. Begitu juga dengan akun transfer, akun penerimaan pembiayaan, akun pengeluaran pembiayaan, akun estimasi pendapatan, akun apropriasi belanja, dan akun estimasi perubahan sal. Jangan lupa ya, jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut telah disajikan contoh jurnal penutup LRA untuk SKPD. Selanjutnya kita masuk ke penyusunan LO. Dalam penyusunan LO ini kita akan menyusunnya dengan memasukkan nilai saldo kelompok akun pendapatan LO dan beban ke dalam format LO. Total pendapatan LO akan dikurangi dengan total beban akan menghasilkan surplus atau defisit LO. Yang mana nantinya surplus atau defisit LO ini akan mempengaruhi nilai ekuitas di dalam neraca. Seperti yang dapat kalian lihat bahwa sudah terdapat contoh pengelompokan beban dari neraca saldo ke format LO. Setelah menyusun LO, langkah selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup untuk LO. Caranya juga sama ya, yaitu dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Perlu diketahui juga ya anak-anak, jika pendapatan LO lebih besar daripada beban, maka surplus atau defisit LO akan berada di sisi kredit. Jangan lupa juga untuk jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut telah disajikan contoh jurnal penutup LO untuk SKPD. Setelah menyusun LO, kita akan langsung menyusun neraca. Seperti yang dapat kalian lihat bahwa sudah terdapat contoh pengelompokan aset dari neraca saldo ke format neraca. Neraca disajikan dengan menyandingkan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas per akhir periode berjalan dengan periode sebelumnya. Setelah membuat neraca, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup akhir untuk menutup surplus atau defisit LO. Jurnal penutup akhir ini berfungsi untuk memasukkan unsur surplus atau defisit LO ke dalam ekuitas. Cara nutupnya yaitu
dengan mencatatnya pada posisi lawannya juga. Akun surplus atau defisit LO, jika saat jurnal penutup LO ada di sisi debit, maka ketika penutup akhir dia akan dicatat pada sisi kredit. Sementara itu, jika akun surplus atau defisit LO saat jurnal penutup LO ada di sisi kredit, maka ketika penutup akhir dia akan dicatat pada sisi debit. Untuk penyeimbang sisi debit dan kredit jurnal penutup akhir adalah akun ekuitas ya. Jangan lupa juga jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut sudah disajikan contoh jurnal penutup akhir untuk SKPD. Oke, sampai di sini dulu ya materi hari ini. Jika masih ada yang bingung, langsung tanyakan aja ke Ibu. Bisa melalui WhatsApp. Materi bab 2 sudah selesai sekarang. Minggu depan kita akan masuk ke materi baru yaitu bab 3 mengenai pencatatan keuangan pemerintah daerah. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.